Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di rubrik Q&A. Sobat Pratama, pada kesempatan kali ini saya mencoba meneruskan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab karena waktu yang tersedia sudah habis pada saat tanya jawab. Azan berkumandang. Sobat Pratama, pada kesempatan kali ini saya masih meneruskan pertanyaan yang disampaikan di free webinar yang ke-69 ya. Free webinar ini diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2022 dengan topik kupas tuntas OECD Transfer Pricing Guideline 2022 jilid kedua. Ya, jadi Sobat Pratama, pada jilid pertama saya sudah membahas bagaimana konten OECD Transfer Pricing Guideline 2022 secara keseluruhan. Kemudian sekarang, ditambah juga ya pekan sebelumnya, di tanggal 2 Februari saya sudah membahas chapter 5 langsung tentang bagaimana mendokumentasikan transfer pricing dan arm's length principle. Pada kesempatan kali ini saya meneruskan jawaban atas jilid 2 ya, berkaitan dengan the arm's length principle. Ini berkaitan dengan chapter 1 dari OECD Transfer Pricing Guideline 2022. Kita mulai. Pak Amres Yanturi, pertanyaan Pak Pri, bagi wajib pajak dalam menentukan TVDOC ini, karena keterbatasan kemampuan dan metode harus ex ante, sementara yang sendiri di wajib pajak ex post. Terus bagaimana strategi? Oke. Pak Amres Yanturi, sejak 2016 ya, ketika PMK 213 hadir, berarti kita mulai 2017, sebetulnya ex post ini digeser Pak, ex ante. Ini nanti akan kita bahas secara khusus sebetulnya di dalam pendokumentasian. Memang chapter 5 sudah saya bahas, tapi baru sekilas ya. Tapi kita akan detailkan bagaimana timingnya. Jadi gini, logikanya mengambil data pembandingnya kan bisa ex ante atau ex post. Kalau ex post itu akan muncul dispute lebih banyak. Karena kantor pajak ngambil data 2 tahun setelahnya, 3 tahun setelahnya, 4 tahun setelahnya bisa beda, Pak. Makanya kemudian dengan pertimbangan simplicity, ya, ease of administration, dan bisa memberikan kepastian hukum, data pembanding ditentukan sebelum transaksi. Itu kita kenal dengan istilah ex ante. Jadi sebenarnya ke sana, Pak. Jadi bukan wajib pajak tetap harus menggunakan ex ante juga. Tinggal pilihannya adalah yang kita tandingkan, yang kita bandingkan itu apakah harga transaksi. Berarti kalau transaksi berubah, ini juga pembandingnya berubah. Kalau misalkan nggak bisa menggunakan harga transaksi, berarti kita menggunakan profit laba. Nah, laba ini bisa ditentukan awal tahun. Berarti kita menggunakan data sebelum periode pengujiannya dilakukan. Demikian Pak Amres. Bu Sylvia, izin bertanya Pak, untuk manajemen fee related party, pembuktian eksistensi identitasnya biasanya dokumen apa yang dipakai? Di antaranya adalah timesheet Bu Sylvia ya, timesheet. Jadi jasa memang betul-betul dikerjakan, ada rinciannya, dan di situ siapa melakukan apa selama berapa lama. Nah, ini akan mengacu ke kontrak yang sudah disepakati, contractual terms-nya. Jadi prinsip pengujian untuk barang sebenarnya sama untuk jasa. Kalau barang ada wujudnya, kalau jasa kan berarti apa? Ya, pertama adalah aktivitasnya terekam. Makanya tadi timesheet, kemudian nanti terkonversi menjadi rupiah dengan pendekatan man hour, man's month, sama man day ya. Yang kedua, deliverables. Outputnya apa dari aktivitas yang digunakan. Nah, yang ketiga ini kaitannya dengan benefit. Benefitnya apa? Ya, benefitnya itu akan terlihat ya dari laporan juga, kemudian dari mungkin efisiensi, mungkin peningkatan penjualan, intinya kan di situ.
Demikian Bu Sylvia. Pak Rian, selamat pagi, izin bertanya. Ketika kami buat TV Doc itu dibuat oleh konsultan menggunakan metode expose. Jangan dari pajak menggunakan metode. Nah, expose itu salah, Pak Rian. Jadi saya rujuk ya di PMK 213 ini. Jadi sebentar saya buka. Nah ini, jadi pasal 3 PMK 213 ini wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi. Artinya apa? Nah, inilah ex ante menjadi penentu. Kalau expose salah. Ya. Demikian. Acuan saya adalah pasal 3 PMK 213. Jadi ngikutin peraturan, bukan ngikutin kantor pajak. Memang kantor pajak ngikut peraturan. Yang betul ex ante. Masalah pengerjaannya setelah tahun transaksi nggak apa-apa. Pengerjaannya. Tapi data pembandingnya mengacu pada data banding sebelum bertransaksi. Ini sesuai dengan nih. Jadi wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Itu masalah utama. Jadi data pembandingnya itu sebelum transaksi. Oke, yang keempat Pak Yufrisal. Di sini pertanyaan Pak Pri, mengapa metode penghitungan pemeriksa pajak selalu bertolak belakang dengan? Apakah harus ada standarisasi? Ya, Pak Yufrisal, tujuan pelaporan untuk akuntansi itu tidak sama dengan pajak. Pelaporan akuntansi itu kan untuk shareholder, pemegang saham. Atau untuk debt investor. Jadi ada dua, equity investors sama debt investors. Semuanya eksternal. Sementara pelaporan pajak untuk otoritas pajak, untuk negara. Karena tujuannya beda, otomatis ya metodenya bisa beda. Nggak ada masalah. Ya, sekali lagi karena tujuannya beda. Demikian. Apakah harus ada standarisasi? Enggak juga. Ya semua sesuai dengannya. Makanya nanti ada ekualisasi. Ya, demikian. Pak Barita Stefanus. Izin saya Pak Pri, terkait penjelasan Pak Pri tadi bahwa update masing-masing pajak berbeda. Saya paham. Tapi mengapa pada poin tersebut hubungan istimewa selalu dikorelasi oleh pengusaha pajak, kemudian proses keberatan dari QA hingga laporan. Sekarang masih proses banding pengadilan pajak. Apakah kasus hubungan istimewa yang diselesaikan di pengadilan pajak, khususnya royalti trademark? Dari pengalaman Pak Pri dan tim, apakah pernah ada diterima di QA? Oke, jadi gini. Ini sudah pernah kita bahas, Pak Barita ya. Apa kata kuncinya? Sebelum menguji tingkat kewajaran sesuai dengan guidance dan dituangkan di dalam per 32 2011, itu harus benefit test dulu dilakukan. Jadi manfaat dari royalti itu apa? Jadi seringkali kantor pajak itu langsung mengoreksi yang wajar nol. Kenapa? Karena pengujian benefit test itu tidak lolos. Jadi kalau kita membayar royalti, kita harus bisa membuktikan memang ada royalti yang digunakan. Terkait dengan apa? Kan royalti secara umum ada 3. Ada hak untuk menggunakan direct use. Direct use-nya ada 3 tadi ya. Intangible asset, tangible asset, sama informasi. Jadi kita harus membuktikan dulu tuh, ada atau tidak pemanfaatan royalti. Pemanfaatan intangible asset, jadi hak untuk menggunakannya, the right to use intangible asset atau tangible asset atau informasi. Kalau itu ada, yang kedua, benefitnya apa? Makanya ada benefit test. Kalau benefit testnya udah lolos, baru yang wajar berapa? Oke.
Nah, kemudian memang penyelesaian rata-rata ke pengadilan, Pak. Karena apa? Ini bukan bicara peraturan. Kalau bicara peraturan, bisa Q&A. Acuan saya adalah PMK 184/2015. Ya, ini tata cara pemeriksaan yang mengubah PMK 17/2013. Nah, gitu, Pak Barita ya. Memang ini masalah materi, bukan masalah formil. Makanya penyelesaiannya ada di pengadilan. Karena Q&A itu hanya terbatas pada dispute yuridis. Demikian. Pak Irfan Maliki, selamat siang Pak Pri. Mohon maaf izin bertanya kalau untuk transaksi triparty dengan holding tapi bisa ada lembaga. Mana statusnya Pak? Status apanya? Ya, membuat TP-Doc bisa wajib bisa enggak. Bapak cek lagi Pak Irfan ya. Cek lagi 9 step yang saya tulis di makalah pertemuan pekan lalu. Dengan tahun sebelumnya ada transaksi jual beli dengan sebelumnya atau benar-benar. Ya, oke, Bapak cek aja karena Bapak nggak detail. Ya. Jual belinya bisa barang atau jasa. Nah, Pak Fandi Mansur. Perkenalkan Pak, saya Fandi Murid BPC di Fiskal UI. Mau tanya kalau tidak ada pemilikan saham, tapi manajemen merupakan keluarga atau dari kantor besar, oke ya. Benar juga bila tidak ada pemilikan saham, tapi misalnya orang yang sama. Intinya, tapi manajemen merupakan keluarga atau orang dari kantor besar, Pak bisa. Hubungan istimewa tadi saya sudah jelaskan Pak. Bisa iya, bisa enggak jawaban saya. Karena pertanyaan Bapak nggak detail Pak Fandi. Jadi Pak Fandi, Bapak lihat lagi ya. Kasus yang Bapak tanyakan ini, bisa hubungan istimewa bisa enggak tergantung tadi. Yang saya sudah rinci contohnya. Demikian. Pak Suhaib bisa dijelaskan terkait profit shifting. Profit shifting ini pergeseran laba. Contoh saya di dalam ini sudah ada mana nih bisa saya. Ya, Pak Suhaib, Bapak bisa cek di sini ya. Normal pricing, selling. Jadi saya ceritakan di sini. Perusahaan selling price-nya 3,3, kemudian cost plus-nya 65. Jadi artinya cost plus 65%, ya dari cost-nya 2 ditambah 65%, 1,3 dijual ini. Nah, kemudian kita lihat akumulasi laba masing-masing. Total cost, total sales labanya ini. Nah, laba ini karena laba ini ya di USCO dianggap kegedean. Kenapa? Karena kena pajaknya 50. Sementara Meksiko kena pajaknya 30. Nah, profit shiftingnya dengan cara apa? Kita lihat di sini. Laba 130 digeser, Pak. Nah, menjadi labanya 20. Total labanya sama. Nih, total labanya sebesar 200, cuman di shifting aja. USCO karena menerapkan tarif pajak lebih tinggi, terpaksa dapat jatah laba lebih kecil. Jadi 130 sama 70 digeser menjadi ini 20, 180. Itu contoh dari profit shifting. Caranya apa? Menggeser laba. Nah, demikian. Baik, Del. From Del to everyone. Selamat siang Pak, izin bertanya lagi. Bagaimana cara izin baca untuk suatu perusahaan itu memiliki adresi dan lain-lain? Caranya adalah mengecek ke SPT. Ya. Bagaimana cara mengukur atau menilai NPM dari sisi petugas pajak? Ini akan saya net profit, NPM apa ya? Net profit method, operating profit method, gross profit method. Ya caranya ngikut akuntansi,
Jadi ngikut laporan laba rugi yang dibuat oleh wajib pajak. Menurut Pak Pri, ini metode apa yang bisa membuat perusahaan hemat dan bayar pajak sangat rendah? Ya, metodenya tax planning, tax avoidance, atau tax evasion, terserah. Bayar pajak, nggak bayar pajak, kita tax evasion bisa juga. Tapi itu melanggar peraturan. Kalau nggak melanggar, itu tax avoidance. Cuman harus paham betul peraturannya, karena cari celah. Demikian. Jika perusahaan dengan, kalau tax planning mah nggak banyak ya, karena tax planning menghemat pajak, tapi kita memanfaatkan aturan yang ada. Contoh sekarang adalah memanfaatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah. Demikian. 4. Jika perusahaan memiliki minimal dan perusahaan membuat orang pribadi enggak. Ya, ketika tidak membuat pembukuan. Kalau membuat pembukuan bisa ya. Demikian. Jika memiliki utang kepada perusahaan sendiri dan perusahaan tidak memberikan hubungannya, apakah itu akan memiliki? Bisa bermasalah, bisa enggak. Tapi secara umum bermasalah karena secara umum transaksi sendiri, transaksi afiliasi melibatkan hubungan simula dan harus pakai harga wajar. Wajib TP-Doc atau enggak? Saya nggak bisa jawab. Pak Yadel ya bisa cek ke 9 tips yang saya buat dan disajikan pertama. Bu Kristina, Pak izin bertanya, jika ada orang asing sebagai direktur marketing di BTA dan dia sebagai direktur BPKL di Hongkong dengan 1%, bertanya apakah transaksi dengan nilai 1M bisa ya, bisa enggak? Oh, kalau ini ya, karena sama-sama direktur, jadi hubungan sebelah, karena hubungan penguasaan, begitu Bu Kristina. Bu Verita, izin bertanya Pak, jika transaksi dilakukan pihak pusat berada di Indonesia dengan pembelian mesin bekas, ya wajib TP-Doc atau enggak? Bu Verita, Ibu cek lagi ya di tips saya, 9 tips itu. Bu Maharani Pitaloka, untuk pencarian data pembanding perusahaan kontrak manufacturer, apakah bisa dengan menyelisihkan tentang perusahaan fully fledged? Nggak bisa, harus. Jadi gini, Bu Maharani ya, ketika kita membuat data pembanding, kita harus menerapkan tadi dulu comparability analysis itu. Nah, dari situ nanti kita bisa, misalkan kesimpulannya fully fledged manufacturing. Nah, kita lihat kode klasifikasi lapangan usaha dari tested partinya apa. Nah, nanti kode klasifikasi itu kita pakai, nanti akan saya contohkan ya. Kita pakai untuk mencari data pembanding dengan klasifikasi yang sejenis. Nah, bisa ketahuan tuh, misalnya kodenya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan ada 6 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kita akan cari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, barulah kemudian ketemu kata 6, 40. 40 ini nanti kita cek satu-satu berdasarkan informasi yang tersedia. Nah, jadi nggak bisa langsung serta-merta. Nanti kita membuat judgement, misalkan dari 40 berdasarkan kode, berdasarkan parameter yang kita masukkan ke dalam data pembanding. Nah, barulah kemudian kita peroleh 40 kita cek satu-satu sehingga misalnya ketemu 25. Maka 25 itulah yang kita jadikan sebagai data pembanding terpilih. Demikian, ya. Bu Maharani ya. Pak Surya, Pak Pri, kalau Tuan A memiliki saham 100% PTX dan PTY, oh ya, berarti hubungan istimewa. Nah, jelas itu, karena kepemilikan. Pak Suhadi Sumbaji, Pak Pri mohon izin apakah Tuan A sebagai direktur PTX? Tadi sudah saya jawab ya. Jadi BOD, BOC-nya beda. Pak Jarod, kalau Bapak Nana membuat PCMBC dan keduanya juga membuat PTM, maka hasilnya masuk hubungan istimewa Pak. Tergantung kepemilikan, Pak. Ya, karena Bapak dan Nana sama-sama mengasih duit. Oh ya sudah, berarti hubungan istimewa. Pak Iwan, untuk kalau baru rugi JV ini katakan JV kita rugi atau laba 10. Nah, atas laba tersebut bisa di perusahaan induk sebesar 10%, 10 miliar. Kalau di perusahaan induknya bagaimana ya? Treatment pajak. Apakah dari sebagai laba atau biaya? Perusahaan induk nanti masuk bagian laba. Ya, bagian laba dan ini masuk dividen sesuai dengan undang-undang
PPH yang terbaru ya, Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3 huruf Fanta. Jadi non objek pajak. Demikian. Pak Marhainis Widiatmoko. Disebut apakah pegawai tetap yang menerima penghasilan di luar gaji? Apakah sebagai bukan semua tetap? Yang bisa berkesinambungan atau sebagai tetap dengan tambahan bonus, silakan. Itu kebijakan SDM. Pak Marhainis ya, kebijakan SDM mau berkesinambungan bisa, mau pegawai tetap dengan tambahan bonus bisa juga, nggak ada masalah itu. Justru yang menentukan itu adalah orang SDM-nya atau kebijakan kepegawaian. Baik, Pak Andi, siang Pak, mau tanyakan, saya mengalami pemisahan pajak menggunakan data pembanding dengan jenis usaha yang sama dalam penentuan HP menggunakan Perpres 3.13. Tapi saya melihat ini cenderung ke pasal 18 untuk bonus, tapi kita tidak ada istimewa. Ya, kalau memang nggak ada hubungan istimewa, ya jelaskan. Ya menjelaskan, saya nggak lihat detail ya pertanyaan Bapak. Data pembanding jenis usaha yang sama dalam penentuan HPP menggunakan Perpres 23. Tapi saya melihat ini cenderung ke pasal 18 untuk bonus. Tapi kita tidak. Ya, kalau memang kita tidak punya hubungan istimewa, jelaskan. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pajak dulu. Dalam teori of mind, kita harus melihat dengan pendekatan orang pajak dulu. Kenapa orang pajak menggunakan peraturan tersebut, menggunakan asumsi bahwa transaksi yang diperiksa itu transaksi hubungan istimewa. Barulah kita bisa melihat apakah sudut pandang orang pajak benar atau tidak. Nah, demikian Ibu Bapak, seluruh pertanyaan alhamdulillah sudah bisa saya tuntaskan. Ada 18 pertanyaan yang tersisa pada free webinar ke-69 kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.